Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruswan, saya selaku divisi processing di kelompok tani Giri Senang. Proses yang dilakukan di Giri Senang ada beberapa proses. Untuk proses pengolahan kopi kita membutuhkan ketelitian yang cukup teliti. Nah, sedangkan untuk proses yang dilakukan di kelompok tani Giri Senang itu ada beberapa. Yang pertama itu proses pengolahan kopi full wash, yang kedua semi wash, yang ketiga red honey, yang keempat black honey, yang kelima yellow honey, yang keenam itu natural, dan yang ketujuh wine, kedelapan kopi jalu, kesembilan itu ada teh pucuk kopi, yang kesepuluhnya itu ada pemanfaatan limbah dari si kulit kopi itu. Nah, mungkin di sini yang saya akan bahas cuman ada 3 proses ya. Yang pertama itu full wash, yang kedua honey, dan yang ketiga itu proses natural. Nah, untuk proses yang pertama kita membahas proses pembuatan kopi full wash. Nah, standar pembuatan kopi full wash tetap untuk pemetikan buah ceri kita diharuskan merah matang sempurna. Cuman dalam segi ini yang kedua itu ada proses perambangan. Nah, kalau untuk kasat mata kan kita terlihatnya ini merah bagus. Cuman kalau kita menggunakan media air, kita nanti akan kelihatan si buah kopi yang memang kurang bagus itu akan terapung ke atas. Nah, seperti ini. Ini adalah buah kopi yang kurang sempurna. Nah, untuk yang kopi sempurna itu pasti otomatis ada di bawah, tenggelam di bawah sini. Nah, itu untuk perambangan. Setelah kita melakukan perambangan, kita melakukan pulping. Pulping itu pengupasan kopi ceri, si buah ceri dengan gabah yang masih ada lendirnya. Nah, jadi seperti ini. Si ceri yang merah itu kita mengupas menggunakan mesin pulper. Nah, nanti akan terpisah antara si kulit ceri yang merah dengan si gabah yang masih ada lendirnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pulping, kita melakukan fermentasi. Fermentasi itu adalah salah satu cara untuk mempermudah kita memisahkan si lendir kopi dengan si gabahnya ini. Karena kalau dengan spontan kita setelah pulper langsung dicuci itu tidak akan terlepas, terkecuali kalau kita sudah menggunakan mesin yang sangat canggih lah. Itu mungkin bisa. Kalau untuk yang skala kita di kelompok tani, kita harus tetap melakukan fermentasi 1 malam supaya ketika besoknya pagi kita bisa melakukan pencucian untuk memisahkan si lendir kopi dengan si gabahnya itu. Nah, setelah pencucian bersih, si lendir terpisah, nah kemudian kita melakukan penjemuran. Nah, penjemuran ini di kelompok tani Giri Senang bisa dilakukan dengan menggunakan greenhouse, bisa juga di luar, asalkan jangan menggunakan open. Mungkin karena menurut yang diketahui di kelompok tani, di petani kita, memang panas dengan matahari itu lebih bagus dibanding dengan panas atau buatan ataupun apa. Nah, si gabah yang kita jemur biasanya kita memerlukan waktu itu sampai 10 hari. Itu bisa si gabah kekeringan sampai 12%. Nah, setelah 12% ini si gabah sudah kita bisa olah ke pengolahan selanjutnya, yaitu ke pengolahan huller, yang dimana pengolahan huller ini memisahkan si green bean, si biji kopi dengan si kulit gabahnya. Nah, sebetulnya sebelum kita melakukan huller, kita ada di resting dulu. Biasanya 1 minggu itu kita resting. Nah, setelah di resting baru masuk ke mesin huller, dan setelah beres ngehuller, memisahkan si kulit green bean dengan si kulit arinya ini, kita setelah jadi green bean kita melakukan sortasi. Biasanya kalau untuk sortasi green bean, kalau kualitas yang di kelompok tani Giri Senang ini cuman ada 2% rejectnya saja. Jadi setelah kita melakukan sortasi yang bersih,
kita lakukan pengemasan atau packing ke simpan di gudang. Kita harus menggunakan karung yang dalamnya double plastik, ataupun kalau ada mungkin luarnya bisa didouble dengan karung goni supaya lebih aman dan terjaga kualitas si kopinya. Nah, mungkin itu untuk yang proses full wash ya. Kalau untuk yang proses honey, kita akan bahas yang proses honey. Nah, kalau untuk yang honey dari awalnya itu masih tetap sama. Prosesnya itu tetap buahnya harus dengan buah ceri yang merah dan harus dengan perambangan dulu. Cuman dalam segi ini yang membedakannya itu cuman sedikit. Kalau untuk pembuatan honey ini kita tidak menggunakan fermentasi semalam dulu. Karena untuk pembuatan proses honey ini setelah kita melakukan pulping atau proses pelepasan kulit ceri dengan si lendirnya ini kita jemur dengan si lendirnya ini. Si kadar lendirnya ini kita bawa ke penjemuran. Jadi kita menjemurnya itu dengan si lendirnya itu sendiri. Nah, kalau ke penjemuran yang honey ini biasanya nyampe 20 hari. Kadang ada yang lebih, tergantung kita prosesnya itu mau diperlambat ataupun dipercepat. Sebetulnya memang untuk honey harus agak diperlambat, jangan terlalu dipercepat karena kualitas si honey-nya ini tidak akan keluar kalau penjemurannya itu terlalu cepat. Jadi kita harus pelan-pelan untuk proses penjemuran honey. Untuk kadar airnya itu sama. Kalau untuk penjemuran green bean, gabah ke green bean itu 12%. Nah, setelah itu tetap kita masuk ke huller. Setelah di huller, nah baru kita jadi green bean, dan setelah itu sama disortir dan di packing ke gudang. Nah, yang ketiga mungkin ini pembuatan yang natural. Yang natural ini kita harus lebih teliti lagi, karena kalau untuk yang natural selain kita memisahkan buah yang tenggelam dan yang terapung, kita pun harus menggunakan istilahnya pengukur kadar gula ini. Nah, si kadar gula ini yang menentukan besar kecilnya kandungan gula yang ada di dalam ceri ini. Nah, untuk yang proses natural memang lebih kelihatan simpel ya, tidak menggunakan alat produksi seperti pulper. Cuman dalam pembuatan natural ini lebih jauh, ketelitiannya itu lebih jauh berat, karena untuk yang natural ini kalau kita asal-asalan itu terkadang hasil akhirnya itu tidak akan mengeluarkan cita rasa natural yang maksimal atau yang bagus. Terkadang ada bau busuk ataupun bau-bau yang tidak enak yang ada di dalam kopi. Nah, untuk proses penjemuran natural kita langsung ya. Jadi ketika kita sudah melakukan perambangan, buah yang tenggelam ini kita jemur dengan si kulit ceri yang ada di dalam yang merah ini. Nah, untuk penjemurannya ini biasanya memerlukan waktu 1 bulan. Cuman dalam 1 bulan ini kita ada sistem tutup buka, karena tutup buka ini kita menggunakan terpal, karena di sebuah kopi atau pembuatan natural apalagi di situ ada yang namanya kopi waktunya mengeluarkan bau, aroma bau yang tidak enak, ada juga kopi yang waktunya mengeluarkan aroma yang wangi. Nah, kita melakukan eksperimen atau melakukan tutup bukanya itu di waktu yang kopi mengeluarkan aroma wangi. Nah, setelah itu, setelah kadar airnya menjadi 12%, nah itu baru masuk ke huller lagi, dan setelah menjadi green bean disortir juga, pengepakan dan dikemas di gudang. Sekian pengalaman proses di kelompok tani Giri Senang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu baru, mudah-mudahan pun
menjadi satu solusi ataupun mengingatkan jika memang proses yang kita sampaikan bapak-bapak atau teman-teman sudah tahu, kita hanya mengingatkan. Tapi kalau misalkan ini proses memang baru buat kalian, silahkan dicoba, silahkan kemas dan buatlah inovasi tentang proses pengolahan kopi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.